Dulu, Cina dikenal sebagai negara yang tertutup, miskin, dan tertinggal. Tapi dalam beberapa dekade, mereka berubah menjadi salah satu kekuatan ekonomi paling besar di dunia. Pertanyaannya, bagaimana lompatan sebesar ini bisa terjadi? Jawabannya bukan cuma soal kebijakan ekonomi, melainkan gabungan dari kepemimpinan yang kuat, strategi pembangunan yang konsisten, dan sistem seleksi birokrasi yang mereka anggap efektif. Transformasi ekonomi Cina adalah salah satu kisah paling dramatis dalam sejarah ekonomi modern. Pada akhir 1970-an, Cina masih terjebak dalam ekonomi yang sangat terpusat. Serangkaian kebijakan besar sebelumnya seperti Great Leap Forward tahun 1958 dan Revolusi Kebudayaan tahun 1966 sampai 1976 meninggalkan dampak yang berat. Krisis berkepanjangan, kelaparan, kemiskinan, dan isolasi dari ekonomi dunia. Titik balik terjadi ketika Deng Xiaoping muncul sebagai pemimpin de facto pada tahun 1978. Ia memahami bahwa untuk meningkatkan standar hidup rakyat, Cina harus mengambil arah baru. Deng memperkenalkan konsep sosialisme dengan karakteristik Cina dan memulai kebijakan reform and opening up, reformasi dan keterbukaan. Tujuannya ya jelas, membuka diri ke dunia luar, mengurangi kontrol negara yang terlalu ketat, dan memberikan ruang bagi mekanisme pasar serta sektor swasta untuk tumbuh. Salah satu langkah penting adalah desentralisasi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih besar mengelola ekonomi. Kemudian Cina membangun Special Economic Zones atau SEZ di wilayah pesisir seperti Shenzhen, Zhuhai, dan Xiamen. Zona ini diberikan kelonggaran regulasi, dibuka untuk investasi asing, dan memakai mekanisme pasar. Shenzhen, yang dulu hanya desa nelayan, perlahan menjelma menjadi kota modern dan pusat teknologi. Kebijakan ini membuat investasi asing membanjiri, terutama di manufaktur, hingga Cina dijuluki pabrik dunia. Di sektor perdagangan, Cina beralih dari proteksionisme menuju keterbukaan. Pada akhir 1980-an hingga 1990-an, keterlibatan Cina di perdagangan global semakin kuat. Dan puncaknya, mereka resmi masuk WTO pada tahun 2001 yang mempercepat ekspor dan memperluas akses ke pasar internasional. Reformasi juga menyentuh sektor pertanian. Sistem komune kolektif era Mao yang minim insentif diganti dengan Household Responsibility System. Petani beri hak mengelola lahan dan menjual surplus di pasar. Dampaknya terasa cepat. Produktivitas dan pendapatan petani meningkat, lalu perhatian pemerintah bergerak ke sektor industri. Di industri, Cina memilih jalan bertahap. Alih-alih revitalisasi besar-besaran seperti beberapa negara lain, banyak BUMN diberi ruang lebih luas untuk mengejar efisiensi dan keuntungan. Meski negara tetap mengontrol sektor strategis seperti energi dan perbankan, di saat yang sama, pemerintah memainkan peran besar lewat rencana pembangunan, insentif untuk industri prioritas, serta kebijakan moneter fiskal yang menjaga stabilitas. Investasi infrastruktur juga digencarkan. Transportasi, pelabuhan, kota-kota baru, dan jaringan logistik dibangun masif untuk mempercepat perdagangan dan distribusi barang. Cina juga mendorong riset, teknologi, dan pendidikan dari dasar hingga perguruan tinggi, serta pelatihan teknis dan vokasional. Hasilnya, banyak tenaga kerja bergeser dari pertanian ke manufaktur dan teknologi. Dampak sosialnya pun besar. Muncul kelas menengah baru di kota-kota besar, konsumsi domestik meningkat, dan jutaan orang keluar dari kemiskinan. Namun reformasi juga membawa sisi lain. Ketimpangan antara kota, desa, dan pesisir pedalaman melebar. Di ranah politik, peristiwa Tiananmen 1989 menunjukkan bahwa liberalisasi ekonomi tidak otomatis diikuti kebebasan berpolitik. Memasuki abad ke-20, Jiang Zemin melanjutkan penguatan posisi Cina. Di era ini, integrasi global semakin dalam, sektor manufaktur berkembang pesat, dan pembangunan infrastruktur dipercepat. Pemerintah menjaga stabilitas politik dengan kontrol yang ketat agar kebijakan ekonomi berjalan konsisten. Meski pertumbuhan yang tinggi,
Ketimpangan pendapatan dan akses layanan publik menjadi tantangan yang semakin terlihat. Setelah itu, Hu Jintao memimpin dengan fokus pada pembangunan yang lebih seimbang. Ia memperkenalkan konsep scientific development dan gagasan kemakmuran yang lebih merata, sambil memperkuat jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Cina juga semakin percaya diri di panggung internasional, termasuk menjadi tuan rumah Olimpiade Beijing tahun 2008, sebuah simbol bahwa mereka bukan lagi negara yang tertinggal. Sejak tahun 2012, Xi Jinping membawa agenda yang lebih ambisius. Ia mempopulerkan Chinese Dream, Cina yang lebih makmur, kuat, dan berpengaruh. Pada tahun 2013, Cina meluncurkan Belt and Road Initiative untuk memperluas konektivitas global lewat proyek infrastruktur lintas negara. Di dalam negeri, Cina mendorong inovasi melalui program seperti Made in China 2025 untuk mengurangi ketergantungan teknologi asing dan memperkuat sektor strategis seperti AI, robotika, dan kendaraan listrik. Di saat yang sama, pengentasan kemiskinan dan penataan ulang ekonomi domestik terus ditekan, disertai kebijakan anti korupsi yang keras dan kontrol negara yang kuat. Di balik semua ini, ada faktor yang sering dibahas, yaitu sistem meritokrasi. Dalam birokrasi, ide dasarnya, promosi dan karir jabatan ditentukan oleh kinerja, rekam jejak, dan hasil, bukan sekedar kedekatan politik atau garis keluarga. Dalam stabilitas politik, rencana jangka panjang bisa dijalankan konsisten dari pusat hingga ke daerah. Meski tentu sistem ini juga punya kritik dan konsekuensi yang panjang. Pada akhirnya, kebangkitan Cina lahir dari kombinasi keterbukaan ekonomi, industrialisasi masif, investasi SDM dan infrastruktur, serta konsistensi kebijakan yang dijaga kuat oleh negara. Pelajarannya jelas, kemajuan besar bisa dipercepat ketika strategi nasional dijalankan disiplin dan berorientasi hasil. Namun, tetap ada harga yang harus dibayar, terutama soal ketimpangan dan ruang kebebasan berpolitik.